Sudah izin kan yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya kalau bikin heboh di restoran ini. Ya, kali ini kalau yang biasa dari seharian tadi kita tunggu-tunggu Hasto Kristianto, sekarang saya lagi bersama Hasto Kristianto. Lawannya. Ya, ternyata bukan Hasto Kristianto karena malah yang mengusik. Hasto Kristianto itu orang yang nggak berani datang KPK. Justru ini adalah Mas Sudarsono. Mas Sudarsono nggak asing lagi dong, yang sempat viral kemarin. Ya, iya. Hasto nggak berani ke KPK, tapi Mas Sudarsono berani ke KPK. tadi gue lihat video sujud syukurnya di depan KPK ya. Ya betul. Ini jauh-jauh dari Pemalang. Betul. Khusus datang ke Jakarta. Iya. Untuk sujud syukur. Untuk sujud syukur. Ya, mungkin itu bentuk ekspresi ya. Ketika kemudian kita berpikiran ideal ya. Kemudian tidak tersampaikan, justru malah mentok. Ya, kita sudah pada track ya. Iya. Bener katakan bener, salah katakan salah. Tadi kan tidak selamanya itu diterima tuh. Iya. Gitu ya Mas ya? Iya. Nah, sehingga Mas Sudarsono saya lihat kemarin dipecat. Syukurin lu. Syukurin lu. Ya, iya, Mas Sudarsono dipecat. Singkatnya seperti apa sih kalau sampai kemudian dipecat? Ya. Singkat saja. Siap. Ya dipecat karena selama ini saya berani mengkritisi Hasto. Padahal itu kan baik ya. Yang disampaikan kan benar. Benar. Menurut saya tapi tidak benar menurut Hasto. Mati gua. Nah ini menarik ini. Ya biasanya juga benar menurut Mas Sudarsono itu kok saya meyakini benar kebanyakan orang ya. Ya, nah tapi benar kebanyakan orang dan benar versi Mas Sudarsono belum tentu benar menurut Hasto. Aku juga merasakan itu, ya. Tanpa harus saya bilang apanya yang kira-kira bermasalah seperti itu. Tapi ya misalnya nih, Hasto setiap kali dia selalu dengung-dengungin masalah hukum, taat hukum, supremasi hukum, menjunjung tinggi hukum, belum lagi ajaran Soekarno. Ya, nasionalisme, tapi hari ini ke KPK aja nggak berani. Gimana menurut Mas Sudarsono? Jadi begini ya, saya ke KPK hari ini itu pun jujur, saya juga nggak tahu kalau hari ini Hasto dipanggil. Oh ya? Iya. Tapi kok ternyata kehadiran saya malah mewakili Hasto. Gila. Yang dipanggil resmi tidak datang, yang dipecat Hasto malah datang. Makanya saya bilang, loh ini harusnya pemeriksaan pemanggilan Hasto, pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, ya mangkir. Katanya sih izin lah untuk ditunda pemeriksaannya. Konon katanya hari Jumat kemarin udah masukin dokumen pra peradilan lagi ke Pengadilan Jakarta Selatan. Saya nggak tahu udah dimasukin betul apa belum. Kayaknya sih belum kayaknya. Loh, kok malah Mas Sudarsono datang ke KPK? Nah ini. Gimana Mas? Mungkin itu sudah kehendak takdir juga Pak. Iya. Terlalu dalam ini lalu kita bicara takdir. Karena orang yang dipanggil tidak datang, tapi orang yang oleh Hasto dipecat malah berani datang, bawa karangan bunga lagi. Tadi gua lihat karangan bunga, aduh mahal juga nih karangan bunga nih. Ada cerita? Ya apa itu? Saya pernah kemarin itu sampai 3 kali, hanya sekedar pesen floris saja, ada loh Pak. Dihambat? Ada yang ketakutan. Ya Allah. Sampai sebegitunya nih Momo Hasto ya, ada kalau kalimat saya ini memang ada bisa saya pertanggungjawabkan. Floris mana di daerah Kuningan kita pesen untuk dikirim aja katanya Pak nanti kurirnya takut. Ya Allah, Momo Hasto kan ditakuti itu, padahal ternyata Hasto malah penakut, nggak berani datang ke KPK.
Ya itulah momok. Iya. Ya, padahal belum tentu yang bersangkutan justru malah takut nih sekarang kan. Iya. Ya, takut ke KPK, takut hadir di ruang publik. Kan sekarang udah jarang nih hadir di ruang publik nih, memberikan komentar-komentar. Ya ternyata yang dipesenin Bunga lebih takut ya. Ada, pokoknya ada salah satu florist di daerah Kuningan, kita sudah pesen, nggak berani di cancel. Iya, nggak berani. Pak, ngirim. kurirnya nggak berani ngirim. Loh, berarti ada momok Hasto ini. Ini kalau dibiarkan terlalu lama di luaran, aduh, banyak orang jadi penakut sih. Atau jangan-jangan, tapi nggak, ini intermezzo. Iya. Bocor, lu dipesenin Bunga sama Darsono ya? Iya Pak, kenapa? Berapa dipesenin? 750. Ini gue bayar 7.500.000. Intermezzo ya. Iya. Tadi datang pun kalau hari ini tahu Mr. HK ini dipanggil gitu, ya mungkin malah saya takut juga. Iya. Iya Mas, karena biar bagaimana yang pemanggilan terakhir, pemeriksaan datang terakhir itu, yang hebohnya setelah pemeriksaan akan ditangkap, itu memang penuh, KPK penuh dari masa, dari manapun. Ya ada yang memang beberapa yang kontra, tapi banyakan yang pro. Malah saya ketemu teman-teman kuda tuli Mas. Ya, tapi nanti di sesi terpisah saja kita cerita tentang kuda tuli ya. Ternyata kuda tuli juga tidak selamanya seperti yang didengung-dengungkan oleh Hasto. Itu malah kebalikannya keberadaan kuda tuli itu. Nah, tapi itu nanti terpisah lah. Enggak, kenapa bengong? Kebetulan nyebut teman-teman kuda tuli. Saya pun juga kena gitu loh. Nah, kuda tuli itu singkat katanya gini deh. Waktu itu benar-benar berjuang habis, ya, nggak kenal lelah. Kemudian nggak pernah memikir apapun kecuali memang membela rakyat, ya. Belakangan sampai sekarang itu ya rada tersia-siakan gitu dah, kira-kira. Nah itu, mungkin itu sekelompok orang yang saya nggak tahu persisnya. Tapi waktu itu dia nemuin saya ketika saya datang ke KPK, saya dipanggil-panggil, kemudian ngobrol sekelompok itu gitu. Tapi itu nanti sesi terpisah. Kuda tuli. Nantinya mau tak bahas itu tapi nanti. Oke, kembali lagi ke Hasto. Hasto. Mas. Mas, gua tegang nggak nih nanyanya nih? Boleh. Mas. Iya. Tapi janganlah sampean sebagai orang yang dalam dulu ya. Enggak, kan kemarin sekarang udah orang luar. Enggak gini. Kan kemarin begitu masuk ke pra-peradilan, kasakusuknya Hasto kan luar biasa itu. Nah, dilalahnya lagi apesnya, konon katanya versi KPK cerita sudah janjian dengan mantan orang MA untuk mengondisikan supaya pra-peradilan ini menang. Ya, tahu dong Jan Farid? Ya tahu. Kita sih sekilas katanya mau ketemu sambil tenesan atau bagaimana. Walaupun itu masih diduga dan konon katanya sih sempat disita uang tunai juga oleh KPK, tapi kan hari ini belum ada kelanjutannya ini. Nah, kalau kita seperti obrolan warung kopi, warung kopi obrolan, minum dulu, lupa aku. Tapi tanpa sponsor ini. Memang benar-benar di warung. Kopi dulu ya teman-teman ya. Sambil intermezzo teman-teman, kebetulan saya ini di Jakarta, habis sujud syukur dapat ketemu YouTuber idola saya yang selama ini Agri Fanani, begitu renyahnya. Terima kasih. Sama-sama Mas. Ya mungkin Allah mempertemukan inilah. Ya mungkin saya di balik itu juga berusaha untuk mencari sampean, terserang aja. Iya. Mungkin sisi lain juga sampean kan posisinya juga sama, mencari saya gitu ya. Dan satu-satunya YouTuber yang saya cari, Agri Fanani. Sampai kita ini gimana ya, ini tempat tinggal beliau di mana ya? Saya komen di kolom komentar, Sudarsono, nomor HP saya cantumkan. Begitu tadi Pak Agri WA saya pikir pernah baca. Belum. Ternyata dari Karangan Bunga. Karangan Bunga. Berarti ada hikmahnya kemarin kita nyari sampai mau dibatalin itu. Iya, tapi Karangan Bunga yang tadi postingan saya potong setengah Mas, supaya nomor sampean nggak nyebar kemana-mana, kasihan kan. Ya, nanti kalau ada yang mau nanya nomornya Mas Sudarsono ke saya boleh. Siap. Boleh.
nanti sepanjang ada izin dari Mas Sudarsono nanti saya kasih. Saya izinkan. Siap. Oke Mas, kembali lagi ke tadi Jan Faris. Diduga lah ya, kita tidak bicara konkret, tidak bicara itunya. Kok kalau terlepas benar apa salah, kok sampai segitunya ya Mas ya kira-kira tindakan Hasto untuk pengen bebas dari jeratan hukum, padahal ya memang ini perbuatan dia dan harus bertanggung jawab kan? Iya. Apa Mas? Kalau saya ini ya, jadi dengan segala hormat kalau persepsi saya salah, kok kayaknya itu Hasto mungkin seperti itu Pak. Dengan segala cara, dengan segala metode, dengan segala langkah. Bahkan kalau melihat runutan permasalahan hukum ini, seseorang kita masing-masing punya hak dan kewajiban. Jadi katakanlah ini aku jadi tersangka pun masih punya hak, apapun hak, termasuk pra-peradilannya. Kalau ini juga aku masih punya hak, aku punya hak. Aduh, ini seakan-akan implementasi dari selama ini ya berarti kebenaran pun ya mungkin hanya kebenaran versi pribadinya, belum tentu kebenaran umum. Itu saya tadi kan awal dikatakan ini ketemu seorang Sudarsono, orang yang dipecat. Saya juga bingung. Hasto Kristianto punya masalah hukum, entah belum putusan pengadilan, tapi kan oleh KPK sudah ditersangkakan. Tapi seorang yang sudah tersangka ada kaitan dengan hukum internal partai, dia punya kuasa, masih punya kemampuan mecat. Saya juga bingung. Padahal Ibu Ketua Umum harusnya kan dia dulu yang dipecat, atau minimal diklarifikasi, atau malah saya Pak. Ini menurut saya ngelihatnya dari luar PDIP ini memang khusus yang ini tadi itu fenomena yang kemudian tidak ada di partai-partai lain. Kira-kira kesana lah. Aneh juga ya. Iya. Akhirnya orang yang non partai kayak saya ngelihatnya ya aneh. Aneh sekaligus juga kok PDIP kayak begini ya? Atau memang PDIP seperti ini? Gitu pada akhirnya. Karena kita lihat partai-partai lain begitu bermasalah dengan hukum, walaupun nggak dipecat, setidaknya di PLT-kan, supaya dia konsentrasi ke kasus hukumnya. Rata-rata seperti itu. Menjadi aneh ketika di PDIP. Kalau saya sebenarnya sedikit banyak masih bisa mencat itu. Kalau saya apapun karena kita pernah di dalam, sebenarnya virusnya tidak, mohon maaf, kesalahan bukan pada PDIP-nya, tapi sebenarnya virus dari Pak Hasto ini mungkin begitu dominan menguasai. Cuma yang lain, kenapa diam? Hasto, partai kan banyak, bukan hanya milih Hasto. Kalaupun Hasto punya masalah hukum dan sebagainya kan juga PDIP tidak akan berhenti bernafas. Tapi maaf, saya sudah tidak boleh dalam artian mengomentari PDIP terlalu jauh. Saya sudah punya SK pemecatan bahwa tidak boleh berbicara dimanapun atas nama partai. Ya terima kasih. Enggak lah, kan ini bukan atas nama partai. Tidak. Atas nama, ya kita obrolan di warung kopi. Betul. Kan saya bukan PDIP, kan saya bicara PDIP juga. Saya mengetahui PDIP juga. Enggak, memang enggak mengatasnamakan partai. Ya. Ngopi dulu. Iya, gimana Pak Akri? Karena saya juga ketemu idola ini, YouTuber. Kameramen, katanya gua idolanya Pak Sudarsono katanya. Satu-satunya dengan tawarannya khas. Jadi kita dengerin YouTube-nya Pak Akri yang untuk pengantar tidur, tapi malah nggak jadi tidur. Asik buka YouTube yang lain kan akhirnya. Asik tuh. Gitu jadi. Nggak tahu itu, spontan aja sih. Mungkin kaget. Kok Hasto nggak ditahan-tahan? Hasto lagi. Aku melihatnya fenomena ini kembali lagi yang tadi kok beda banget ya. Memang mestinya ya sudah di PLT kan, atau mestinya memang suruh istirahat supaya fokus ke kasus hukumnya. Partai-partai lain kita juga melihat seperti itu ya. Atau yang bersangkutan secara elegan mengumumkan burung ini bla 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 bla, saya akan fokus ke masalah saya. Tapi kan ini malah enggak.
malah ngoyele powol. Pengennya nggak mau udahan, sepertinya gitu saya melihatnya. Ya, kemudian ketika ada kegiatan partai itu justru dipakai alasan mangkir dari panggilan KPK. Hari ini selain alasan pra peradilan, dia juga alasan katanya ada acara internal partai. Gitu. Tapi nggak boleh ngomentari itu ya. Ya, boleh dalam arti kiasan ya. Iya. Ya, karena begini. Kalau mengomentari terlalu dalam nanti dikira malah memberi masukan lagi. Iya. Sedangkan kita sudah ada di luar. Tapi ya sebagai warga negara ya punya hak. Republik ini kan juga tidak hanya ngurusin Hasto. Katakanlah kayak orang pesen karangan bunga aja mau Hasto takut, Pak. Para pemirsa, bisa saya pertanggungjawabkan ini. Ada floris, saya pesen karangan bunga untuk saya bawa ke KPK mendukung. Florisnya takut. Yang dipesani florisnya mau, kurirnya katanya takut ngantar. Karena apa? Di saat mau sidang vonis pengadilan bisa demo. Di saat dipanggil datang juga membawa masa pendemo. Aduh, kalau saya jauh-jauh dari Pemalang ke sini datang sendirian aja juga berani. Lillahi ta'ala. Iya. Karena tulus. Beda kalau kita ya tulus beda banget. Tulus itu ya udah ya nanti terus saya bismillah ya insya Allah jalan gitu aja. Tapi izin, kalau yang enggak, izin saya kasih masukan atau berpendapat. Tadi memang di salah satu podcast gitu ya, bukan podcast ya, katakanlah dari salah satu media wawancara media. Tadi memang saya katakan malah terlalu dalam. Termasuk ini ke Pak Agri ya, YouTubernya Pak Agri. Iya. Karena tadi agak dalamnya itu begini. Ada kalimat saya juga ikut titip kalau ada apa-apa dengan saya. Karena apa? Musuhnya ini sudah orang nekat. Ya saya kritis orang nekat. Mosok saya menyampaikan tadi sujud syukur datang baik-baik, juga menyampaikan tidak ada hal yang di luar kapasitas saya. Mereka aja datang juga bisa membawa masa pendemo. Kalau saya datang hanya dengan teman 1-2, ada juga yang WA mengancam-ngancam pribadi saya. Tapi saya juga kalau hal seperti itu tidak saya balesi, tidak apa. Bagi saya kebebasan berpendapat kan ada. Ini agak serius sedikit ini. Kebebasan berpendapat kan ada. Persis. Kalau memang ada tekanan yang akan lebih dalam atau apa, bagi saya ada aparat hukum kok. Diancam lagi ada pemerintahan kok gitu. Jadi ya tolong fanatisme boleh sesuai dengan junjungannya mungkin ya. Nah, ini kan bahaya. Seakan-akan republik ini hanya milik kelompok. Kan tidak boleh itu. Ini agak serius. Justru tadi aku mau bertanya, Mas, selama ini keras terus seperti ini, apa nggak ada intimidasi, ancaman atau WA atau seperti apa? Mau nanya ke sana tadi. Nah, sekarang boleh ditanya. Banyak ya yang seperti itu ya? Banyak ya? Jadi sebuah risiko politik juga kadang-kadang mungkin junjungannya melakukan juga maaf ini. Tapi juga saya berani mengatakan ini kan saya juga banyak alasan atau banyak latar belakang ya. Kenapa saya katakan jujur dengan segala ini katanya hari ulang tahun, ini katanya ada kegiatan ini, terus ini katanya punya hak ini untuk pra-peradilan lagi. Sehingga kan pendukungnya juga meniru dengan segala cara sehingga tekanan pun terhadap orang-orang yang mengkritisi dalam. Bahkan saya sampaikan juga ke Pak Agri ini, bagaimana mengusik kehidupan saya sampai dicari ada orang yang mencari saya punya selingkuhan apa tidak ada. Dan sono punya hutang di mana ada. Ya biasanya begitu. Biasanya orang dia akan mencari kelemahan dari sisi lain. Jadi tidak hanya menyerang itu, tapi benar-benar menyerang masuk ke pribadi, bahkan pribadi yang mau dalam, dan dia akan cari terus itu. Biasanya begitu. Tapi ngomong-ngomong, nomor telepon udah kan? Enggak. Saya tetap luar biasa. Tidak ganti nomor handphone, juga luar tidak biasa. Ganti istri. Awas loh, ada di balik kamera loh, istrinya loh.
Iya. Enggak setidaknya biasanya kan ya kalau ada ancaman, intimidasi, segala macamnya itu kan yang paling simple ya ganti nomor gitu ya. Ya. Tapi sih saya yakini nggak mungkin ganti nomor, soalnya nomornya juga dipampang yang tadi. Lah, seluruh justru, Indonesia tahu semua dia. Justru Pak, iya. Ini kalau tadi dibalik kenapa saya berani memasang nomor handphone, bahkan kalau perlu Pak Agri pun saya perkenankan, menurut saya apapun ya saya apa adanya. Iya. Tidak ada yang tertutup-tutupi, tidak ada yang apa, malah saya terbuka. Kritik pahit manis ya mungkin. Ya salah satunya risiko tadi, mungkin ada yang melihat di situ, wah ini dari siapa, entah disuruh entah tidak, terus saking fanatiknya sama Hasto, atau mungkin punya dia kehidupannya tergantung Hasto, atau apa, kalau Hasto ada sesuatu mungkin kehidupan dia akan berhenti, ke HP saya ada, wah. Mas, kalau ada oknum-oknum tertentu yang masih ngejar sampean nyari kesalahan, mau kesalahan, mau selingkuhan lah, mau kesalahan apapun, gampang kalau buka Hastoma. kemarin udah gue bahas satu itu yang ketemu di restoran itu. Itu mah nggak usah nyari Mas, udah ada di X itu mah banyak banget. Berarti kalaupun saya ada istri saya ya saya nggak bisa di komen. Mana istrinya? Bu, diizinin nggak nih Bu? Mau komen Bu? Iya ya. Ya mungkin sesuatu yang tersampaikan itu kan pengalaman. Ya mungkin itu saja. Jadi Mas, simpelnya. Mas, aku heran. Tapi jangan dikomentarin dari sisi sampean mantan PDIP ya, yang benar-benar orang luar sebagai pengamat gitu dah ya. Iya. Saya heran loh Mas. Kemarin sempat berpikir loh, begitu ngelihat video sampean itu wawancara pertama sekali di salah satu podcast lokal itu ya. Nah, wah ini luar biasa. Gue langsung beranalogi, ini bener, ini punya idealisme dan idealismenya juga memang on the track lurus. Nah, yang model kayak begini, kalau sampai nanti itu waktu itu belum dipecat. Kalau sampai nanti ini dipecat, akhirnya saya question mark, tanda tanya besar. Loh, macam Pak Sudarsono, macam Pak Jokowi dan lain-lain, Laksamana Soekardi, siapa lagi, Pak Arifin Paningkoro, siapa lagi. Loh, ini kan orang-orang hebat semua gitu Mas, yang di partai gitu ya. Tapi jangan dari sisi dalam partai menarinya. Kenapa orang-orang hebat justru malah dipecat Mas? Apa memang sengaja nyari yang orang bukan hebat dari sisi attitude dan lain-lain? Misalnya seperti Koni misalnya. walaupun Koni belum kader ya, tapi kan dia merapat terus ya, nggak tahu lah. Kok seneng banget gitu ya, malah berteman dengan Koni dibanding kemudian berteman dengan Mas Sudarsono, Pak Jokowi, Gibran, Laksamana Soekardi, Arifin Ponegoro, Kwik Anggi dulu banget saya Mas. Gitu. Karena punya idealisme gitu. Apa Mas komentarnya Mas? Ya mungkin komentarnya. Dari luar PDIP loh Mas. Luar PDIP. Kalau di luar PDIP, PDI Perjuangan ya habis mungkin alergi terhadap sebuah masukan mungkin ya. Bisa tapi jadi. Ya alergi kan. Bisa tapi jadi. Kalau memang demikian ya saya seperti pernah saya sampaikan, sejarah akan membuktikan kalau yang tadi kan dikatakan orang-orang hebat ya. Saya sempat berpikir seorang Sudarsono, kader tingkat kabupaten yang pernah jadi kader partai, ya separuh hidup saya itu sudah di situ, taruh kata ya. Kok dipecat begitu ya? Saya bingung. Terus saya kilas balik, ternyata yang dipecat kok malah orang-orang hebat, begitu ya. Ya mungkin PDI Perjuangan sudah tidak butuh orang hebat. Dan pada akhirnya ke situ kesimpulannya. Dengan selembar kertas pemecatan terhadap saya, berarti Sudarsono juga kategori orang hebat. Iya. Ditakuti. Justru malah paling simpel pertanyaan saya, paling simpel banget. Yang nyata-nyata korupsi sama yang enggak, yang ini malah nggak dipecat tuh. Yang ini malah dipecat tuh. Masalah disiplin yang ringan segala macam semua malah dipecat tuh. Atau vokal malah dipecat ya Mas. Yang korupsi malah enggak ya? Kalau saya sedikit tambahan pelurusan Pak. Padahal cuma saya menganalogkan saja ya. Jokowi seorang presiden, mantan presiden. Berarti kan orang baik. Lepas dari
orang yang tidak suka, pembenci monggo lah, memang Pasti beliau bukan ada. malaikat. Ada Tapi haters, mayoritas siapa sih yang di rumah sekarang banyak masyarakat datang? Iya. Itu kok ya diberhentikan. Iya. Yang Sebagai indikator. katanya ya nggak layak lah untuk saya sampaikan. Terus lagi kayak Gibran juga dipecat. Nyatanya lepas suka dan tidak suka tanpa PDI Perjuangan dia dicalonkan, Iya. rakyat mayoritas memilih. Iya. Jadi Bobi tanpa dicalonkan PDI Perjuangan Sumatera Utara jadi jangan-jangan beliau-beliau itu kemarin kayak Bobi kayak Gibran PDI ikut nyalonkan malah nggak jadi mungkin ya. Iya. Betul persis. Bisa Mas, betul Mas. Tanpa PDI malah jadi. Di banyak kayak kita Jawa Tengah kemarin juga malah kalah. Nah, kadang-kadang kalau tadi Pak Agri ingin menanyakan, kalau sesuatu itu kalau terus kita punya kaca, kita introspeksi, kan justru kesalahan ada pada siapa? Kan malah pada yang merekomendasi. Yang perlu dievaluasi siapa? Kenapa harus kader? Kemudian kembali lagi kalau seperti itu bicaranya kok aku ini ya walaupun ini cuma analisa aja ya. Semuanya ada di Hasto gitu ya. Karena saya coba bandingkan dengan sekjen-sekjen sebelumnya yang nggak separah ini tuh ketika di ruang publik, ketika menyikapi masalah, ada arif-arifnya, bukan ada arif-arifnya, banyak sekali yang arifnya gitu ya. Itu pernah saya sampaikan kan. Nah, ini Sudarsono di dalam itu pernah ngalami 5 sekjen loh. Alek Lite, Iya. Sucipto, Iya. Cahyo Kumolo, Iya. Pramono Anung, sampai yang sekarang. Iya. 5 sekjen ini saya mengalami. Iya. Jari saya 5. Alami semua. Oh, kita jadi pengurus dari tahun 98. Iya. Tapi yang aneh yang ini loh. Tapi maaf ini untuk pemirsa yang masih suka susah ke sana ya bagi saya nggak ada masalah. Ini kan apapun kan saya pernah di dalam. Kalau sekarang ini kok bicara atas nama itu tidak. Enggak. Mau nyungsep mau jaya ya. Bukan Mas Sudarsono yang bukan orang PDI pun sama bicaranya juga kayak begini kok. Ini bukan karena membocorkan dalam enggak ada yang itu, enggak ada hubungannya. Mas, aduh, aku mau kembali lagi ke Koni lagi. Saya masih utang sama netizen untuk dibahas Koni, aduh, media X. Nah itu kalau dibaca kan ngeri sekali tuh. Tapi ini nggak usah kita bahas. Saya baca ngeri banget tuh BAP-nya. Lantas saya nggak tahu ke PDIP itu atau berlindung di sana atau memang nggak tahu kedepannya mau jadi kadernya atau apa nggak tahu. Tapi dengan kemarin ya mengancam-ancam Pak Jokowi sampai mengancam-ancam Bu Iriana yang katanya mau membocorkan dokumen yang sekarang dibawa ke Rusia segala macam. Ini bukan orang PDIP yang dari luar PDIP seperti apa Mas? Sampai pada waktu last minute hari ini datang videonya mana kok juga belum pernah ada ya. Iya. Jadi gertakan-gertakan itu apakah benar apa tidak? Aduh, jangan-jangan cuma hoax. Makanya itu aku sudah langsung counter waktu itu di video 1. Oh dia bilang 18 video udah disiapkan sama Harto. Hah? Disiapkan? Kalau disiapkan berarti videonya dibuat dong. Langsung begitu. Iya. Loh iya loh, ya ubahnya apa seperti kita bahas ini. Iya. Berarti videonya baru dibuat dong, udah disiapkan video. Nah, kemudian tentang dokumen yang dititipkan ke Koni kan udah sering sekali berstatement yang zong gitu ya, yang asal mohon maaf ceplak, suara saya rada kasar, dan itu udah sering kali berkali-kali bahkan yang mengomentari Pak Jokowi bagi-bagi sembako di depan istana. Padahal itu ritual Pak Jokowi tahunan, nggak ada hubungannya dengan pilkada atau pilpres. Kemudian macam-macam lah hoax seperti itu. Ya berarti yang dia bilang menyimpan dokumen, ya udah pasti. Iya. Nah kalau sekarang kan tinggal ngekik balik ini Mas. Saatnya Hasto tercepit, bukannya itu tinggal ngeluarin. Nah iya. Iya kan? Kalau itu sebagai bergening. Nyatanya tidak ada ya? Iya makanya. Nah, iya. Jangan-jangan Mas Darsono titipin ke Mas Darsono. Mas Dar, titip dulu Mas Dar. Kalau nanti saya bilang pura-pura ke Rusia. Kalau saya sederhana lagi, segala cara saja sudah dilakukan, apalagi kalau memang punya. Ya. Padahal kalau punya itu jadi alat bergening saja salah loh. Iya kan? Iya. Kan berarti kan menyimpan sesuatu hanya Betul. untuk kepentingannya. Itu aja salah. Tapi
kalau kita lihat track record selama ini wah kalau memang itu benar ya keluarkan besok lah. Iya. Ngapain nunggu lama? Sama Mas, waktu itu juga saya bilang, ayo keluarin sekarang. Mau nunggu apa lagi saatnya? Ayo. Kalau itu sebagai bargaining. Saya bilang begitu kemarin juga sama. Ketakutan masyarakat karangan bunga aja kurirnya takut kok ya. Aduh, momoknya sedemikian bisa saya pertanggungjawabkan pemirsa. Iya. Yang sudah dipesenin, sudah deal, kita mau transfer, tunggu dulu Pak. Lah masalahnya apa sih? Kalimatnya sih Pak, mendukung KPK untuk proses hukum, terus Hasto. Kita tanya dulu kurirnya, pemiliknya. Alasannya itu padahal. Iya. Takut. Kurirnya nggak berani nganter. Ya Allah. Padahal ownernya itu Mas. Ownernya. Ya kita telepon. Enggak, yang takut ownernya itu bukan kurirnya. Oh gitu ya. Iya. Mas, kan di KPK itu menyatakan bahwa proses hukum tetap akan jalan, penyidikan tetap berlanjut. Pra-peradilan ini tidak berpengaruh terhadap proses yang ada di KPK. Saya prediksi sih, saya minggu ini kayaknya dipanggil lagi. Harapan saya, gue udah biasa bercanda. Gue udah biasa secara vulgar berharap ya KPK cepat memproses itu. Nah, ya kalau memang perlu ditahan, itu kan subjektivitas KPK dan nggak ada salahnya ditahan karena mungkin sudah harus dilempar ke pengadilan, sudah harus disidangkan kan cepet banget. Ada analisa ke sana Mas? Sebagai orang umum? Sebagai orang umum. Bukan orang dalam. Bukan orang mantan dalam. Bukan orang ordal. Kalau pandangan saya orang luar ya. Saya garis bawahi lagi malah saya bukan orang luar. Sebagai warga negara Republik ini yang punya hak yang sama sebenarnya ya. Hasto jangan memberi contoh ke banyak mencari alasan, cerita begini. Akhirnya kalau nanti muncul persepsi, kalau seseorang yang tersandung masalah punya kemampuan yang sama dengan Hasto berkelit seperti apa? Berarti hanya akan berlaku nanti kepada orang yang tidak punya kemampuan. Akhirnya nggih sendika dawuh pegang-pegang jadi ya taatilah, berilah contoh. Ada yang ironis ini. Apa tuh? Hasto melakukan hal seperti itu, tapi bagi saya kembali lagi ke Hasto, terus agak sedikit kepada induknya begitu. Ya, induk organisasinya. Oh, bukan induk Semang. Bukan, induknya itu banyak juga yang tetap mendorong, mendukung. Bagi saya, ya ini kan cuma barisannya sebenarnya. Yang mungkin kehidupannya atau kedudukannya bergantung pada itu. Padahal kepada yang lebih besar, wah itu sebenarnya malah petaka. Tapi ya mereka tetap ini ada, ya namanya inisial A, B, C, D itu, aduh. Itu kalau mau diterusin ya 2029 tinggal berapa digit itu nanti? 1 Mas. Kalau yang jawab gua cepet. Tanya ke gua cepet jawabnya. Iya. Karena berkali-kali saya bilang, waduh, ini tinggal 1 karena saya melihat gejala PDIP belakangan ini, ya, di bawah Hasto ini sekarang belakangan ya, belakangan mungkin kan yang sebelumnya enggak. Ini adalah bagaimana kemudian elit-elit PDIP ini ketika ada masalah, kemudian semua rame-rame membela ini. Cenderung membelanya juga membabi buta. Membabi buta, sepakat. Ya, dengan style yang antagonis. Ya. Misalnya Deddy Sitorus, misalnya berani sebut nama ya. Ya, misalnya Guntur Romli. Ya. Nah, itu kan ya antagonis. Artinya udah nggak zamannya lagi hari ini antagonis. Nah, ini adalah berpeluang mengecilkan PDIP di 2029. Pengamatan saya, kalau dulu setelah reformasi orang yang antagonis itu yang masyarakat simpatik, misalnya keadilan Apitupulu, kan luar biasa dulu tuh, penggebrak, penggedor beneran ya. Nah itu masyarakat banyak yang simpatik. Kalau hari ini nggak dirubah, semua antagonis terus, habis PDIP. Orang hari ini tuh seneng yang rendah hati, ya nggak banyak ngomong. Ya tulus. Hari ini saya ngelihatnya gejala ke sana. Sementara PDIP masih pakai style-style dulu. Seperti apa, Mas? Gini, Pak Agri.
obrolan kita malam ini sambil ngopi. Oh, ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu. Artinya ya, ini agak serius juga, Pak. Kenapa saya katakan serius? Apa yang disampaikan Pak Agri sebagai seseorang yang mantan di sana, kalau elit-elit di sana mau menerima dengan pikiran jernih, ya, dengan persepsi positif, masukan apa yang disampaikan oleh Pak Agri luar biasa. Kalau mau diterima dengan dari sisi positif, secara terbuka aku sampaikan terus. Tidak subjektif, wah ini gini. Cuma ya tergantung yang menerima. Kalau yang menerima nanti pemikirannya serba negatif, padahal yang disampaikan tadi kan serba untuk membangun. Kalau mau menerima, jadi pemirsa apa yang mungkin masih berbau condong-condong ke hastoisme begitu ya. Ya monggo, tapi sebenarnya kalau mau diterima dengan hati jernih, mahal kita, Pak. Masukan mahal. Saya berani dipecat ini pun sebenarnya apa sih? Karena ada rasa cinta masih. Iya, betul. Pak Agri itu kan disampaikan suara rakyat, masyarakat. Kalau mau diterima. Tapi kalau dipersepsikan wah ini mengkritisi kita untuk mau mengkerdilkan, ya sudah. Sebenarnya bagi saya yang pernah ada di dalam, mahal itu, Pak. Dan seringkali itu, setiap kali saya ulang lagi. Tapi keyakinan saya pasti diterima dari sisi negatifnya, kekurangannya. Wah ini mungkin, mengancam, ini begini. Mengkritisi terus, nyerang terus gitu. Nyerang terus. Memang saya sampaikan, nggak usah jauh-jauh. PDIP kalah pilpres, itu penyebabnya lu dari dalam. Kalah pilkada di beberapa tempat, itu penyebabnya lu dari dalam. Suaranya merosot di pemilu legislatif sekarang, penyebabnya kalian. Kalau nanti 2029 itu sampai runtuh, itu jangan nyari orang lain, kalian. Siapa? Hasto, Deddy Sitorus, semuanya itu yang terus menyerus antagonis kalau komentar dan terus menerus menyerang Pak Jokowi. Saya bilang kan terus-terusan tuh. Ingat, di belakang Pak Jokowi itu 80% masyarakat puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Biar bagaimana itu nggak bisa dipungkiri kata saya. Dan sekarang masih terbukti berbondong-bondong ke rumahnya walaupun sudah ke pejabat. Kalian mau dapat dukungan yang dari 80% atau mau cuma dapat dukungan yang 20%, sementara 20% direbutkan banyak partai. Silakan. Lo realistis dong, Mas. Iya. Makanya saya juga berani sampaikan tadi sebenarnya obrolan ini kalau mau diterima dari sisi positifnya, betul. Iya kan? Diajak, wah malah mahal, Pak. Mereka bisa jadi besar, tapi jangankan untuk menerima pendapat, Pak. Kadernya saja yang menyampaikan. Bernasib seperti Mas Sudarsono. Ini, padahal kita sampaikan internal itu tidak tegak lurus. Tegak lurus kan kita punya kapasitas untuk menyampaikan. Lah kalau kita yang di dalam tidak mau menyampaikan, memang partai lain mau memberi masukan positif. Tapi ya sudah, ini sudah terjadi. Partai lain mau membesin dia. Iya, kalaupun ada hal yang baik, itu hanya persepsi. Dia kan kompetitor. Lah yang ada, ya mungkin bahasa saya kan orang Jawa, orang Solo begitu ya. Ya mungkin kursi-kursi yang ada besok akan menjadi bancakan yang lain. Mas Darsono, rasanya kita nggak cukup nih kalau hanya sejam 2 jam, harus seharian ngobrol ini. Kalau seru kayak begini nih, rasanya nggak cukup ini cuma sejam 2 jam. Harus seharian ini ya. Seharian. Bisa ngopi 4 kali ya. Seharian kita ketemu, ngobrol casis. Kayaknya ya tidak hanya sekedar PDIP ya, tapi kemudian secara luas kita coba bicara politik secara umum, ya. Tapi mungkin lain waktu kali ya supaya ketemu lagi nih ya. Takutnya udah ngantuk belum? Belum. Tapi ingin nitip. Jadi untuk pemirsa, teman-teman, tolong cermati, renungi, rasakan yang disampaikan kita ini sebenarnya ya kalau mau menerima gitu. Kalau mau menerima, sebuah keuntungan besar untuk evaluasi diri, mau introspeksi. Tapi kalau mau ditanggapi, diterima secara subjektif, ya sudah itu urusan loh, kan begitu. Kita kan apa? Sama Mas, aku terus terang juga. Lu nggak percaya yang gua omongin, lu tuh elit-elit PDIP, Hasto dan lain-lain, Deddy Sitorus. Lu nggak percaya. Kalau nggak percaya, hari ini teruskan kalian menghujat Pak Jokowi.
teruskan, jangan pernah berhenti menghujat Pak Jokowi. Setiap hari kalau perlu, hujat terus Pak Jokowi. Kalau nggak percaya, habis. niscaya kalian akan jadi satu digit, dia bilang. Dan nanti orang-orang seperti Sudarsono, Pak Jokowi, saya akan mendirikan, izin Pak Jokowi, Mbok Menawi Mirsani, Pak Jokowi, nggih. Apa dibocoran nih, Mas? Enggak apa-apa, sekedar aja. Nanti kita dirikan persatuan kader alumni pecatan PDI Perjuangan. Wah, saya merasa hebat. Loh, pecatan kok ada mantan presiden, wakil presiden, mantan menteri yang di menteri, gubernur, hebat dong. Kapan di dunia ini atau pemerintahan kapan ada pecatan orang-orang? Tapi bener itu ide bagus ya. Kan kita trennya nih sekarang ini kan di WA itu kan banyak banget grup WA gitu ya. Yang namanya grup alumni itu banyak banget dari alumni SD, SMP, SMA, ke kuliah. Ada tambah satu lagi nih, alumni pecatan PDIP ya. Adminnya Sudarsono. Iya. Di dalamnya ada Bapak Joko Widodo, Pak Gibran, Pak Laksamana, waduh. Arifin Purnomo kalau udah masih ya. Nanti Pak Jokowinya, udah Mas Darsono, lu yang urusin. Saya admin Bapak. Dia Bapak nun sewu. Pak Jokowi izin boleh nggak bikin grup alumni pecatan PDIP? Wah, ini malah jadi ending yang bisa. Ide bagus. Tapi Mas, disclaimer, saya bukan mantan kader PDIP. Tapi memang, 2 periode kemarin ketika Pak Jokowi di calon presiden, saya total, tidak secara organisatoris ya, saya total membela Pak Jokowi, dan pasti saya berpikirnya kalau saya nggak nyoblos PDIP, takut kekuatan PDIP nggak menang, takut kekuatan di parlemennya kurang kan. Nah ya udah, saya demikian juga ke PDIP, saya benar-benar full power juga secara mandiri gitu ya. Nah itu ya, tapi belakangan ya manut Pak Jokowi. Enggak. Ya, injury time itu benar-benar sampai dengan hari ini. Saya masih ada di grupnya Ganjar. Halo Mas Ganjar. Sampai dengan hari ini, tapi aku keep silent ya supaya aku masih bisa ngelihat, tidak dikeluarin dari grupnya Pak Ganjar. Bukan Pak Ganjar yang ada situ, tapi tim sukses ring 1. Yang di Jawa Tengah itu, grup Ganjar. Jakarta. Iya kan alumni Jawa Tengah atau apa itu? Bukan Jakarta, Mas. Jakarta. Grup Ganjar. Karena saya juga pernah dimasukin di situ, tapi yang di grup itu dalam keseharian hujatan terus. Akhirnya saya mengundurkan diri. Sampai sekarang masih ada. Hujatan semua. Iya. Itu adminnya harusnya sudah ngeluarin Pak Agri dari kemarin ini. Iya harusnya, tapi ya masih pinteran saya. Kalau saya begini Pak Agri, apa yang kemarin mungkin Pak Agri juga akan menanyakan ke saya, kenapa seorang Sudarsono dengan idealismenya, dengan kekeh pendapatnya berani. Menurut saya termotivasi kalau melihat YouTube-nya Pak Agri atau yang muncul di lain itu ternyata 80-90 netizen, 80-90% netizen itu malah support kita. Lanjutkan, ini gini. Betul, dan sebagainya. Tapi internal mereka nggak mau terima itu, Pak. Nggak mau terima. Ya sudah. Nah, semakin nggak mau terima, saya udah ngomong juga ke buzzer-buzzernya PDIP. Kalian itu mesti bermain di kolam orang lain. Kalian jangan bermain di satu kolam kalian. Tidak tahu situasi yang benarnya seperti apa. Kalau kalian hanya bermain di satu kolam kalian. Karena di sini udah orang-orang kalian, buat apa kalian bermain di 20% itu? Kalian mesti main di komunitas 80%. Kalian mesti sering-sering kunjungi nongkrong di Agrifanani. Bacain komen. Ini sepakat, tapi sebenarnya kita saya pribadi tidak ingin masuk ke terlalu dalam lagi. Sebenarnya begini,
jadi tegak lurus, siap. Itu kan di barisan strukturalnya. Struktur dengan masyarakat banyak mana? Iya, Mas. Iya. Lah kalau tidak bisa mengambil hati suara masyarakat, ya sudah. Tinggal 16% itu ya mungkin barisan itu. Masyarakat 80% tidak bisa diambil hatinya. Ya. 16% nanti coba kita kalkulasi strukturalnya PDIP itu berapa sih kira-kira gitu lah. Kayaknya sih nggak ada sih 16%. Karena 16% itu masih kecampur dengan simpatisan-simpatisan yang kemarin mau meninggalkan PDIP langsung. Pak Jokowi injury time kan masih belum begitu jelas tuh. Ya masih ngelihat Pak Jokowi segala macam. Tapi kalau tahun besok 2029 sih kayaknya ya Mas Darsono, pembicaraan kita asik. Sebenarnya memang biar begini-begini juga kelihatannya mah kita kayak mengkritik PDIP terus gitu ya. Saya sadar betul. Saya setuju dengan Pak Sudarsono bahwa ini sebenarnya kritikan cinta ke PDIP. Itu saya setuju banget karena memang masalahnya dia mau menerima apa enggak. Kalau menerima itu sebagai serangan ya mungkin wassalam, tapi kalau menerimanya itu sebagai hal yang positif, kemudian di internal mereka berubah, ya insya Allah masih terselamatkan. Kalau saya memang itu sudah menjadi sebuah hati nurani saya menyuarakan seperti itu. Kalau mereka mau menerima dari sisi positif, ini orang-orang yang masih peduli, mau. Tapi kalau dan saya meyakini pasti dia akan dipersepsikan negatif, menyerang dan sebagainya. Ya sudah. Bagi saya kan ya sudah. Apa gitu. Jadi kayak saya dipecat dengan segala hormat. Dengan segala hormat ini saya untuk pribadi saya. Saya malah terima kasih. Berarti apa? Saya tidak ikut larut pada barisan yang seperti ini. Setuju. Itu. Jadi dan saya merasa terhormatnya lagi, saya dipecat karena sampai last minute saya pada posisi saya masih punya prinsip. Dari awal sampai keluarnya surat itu saya masih kekeh dalam hal saya punya prinsip wong saya ini ingin berpendapat. Itu kalau nggak diterima ya sudah, terima kasih. Jarang Mas yang kayak gini Mas. Apalagi kalau sudah menerima ancaman, apalagi ini udah real fakta pemecatan. Itu biasanya kalau dipanggil untuk yang kemarin terakhir kali itu kemudian dikeluarin surat itu terjadi komunikasi, terus Mas Darsono berubah pendirian. Biasanya begitu. Ada penekanan di sini untuk Pak Agri. Ini agak serius. Di saat dipanggil terakhir ke kantor Dewan Pimpinan Pusat, itu saya sendirian loh. Hanya kebetulan juga hari Sabtunya itu istri saya datang. Karena saya waktu itu hampir 2 minggu saya di Jakarta. Istri datang terus saya dipanggil. Itu ada gebrakan-gebrakan meja kalau saya nggak kuat mental saja. Ya mungkin saya akan di situ bertekuk lutut, berubah. Tapi bagi saya kan harus mempertahankan prinsip. Entah itu dokter siapa, ini siapa, bagi saya silo dengan gelar seperti itu. Sedikit banyak saya juga S1 begitu ya. Bagi saya sama aja lah. Ada bahasa untuk dipertahankan, tapi supaya kamu berubah jangan kritisi terus gitu? Atau memang sudah final? Udah final. Pada tataran, ya termasuk dulu apa yang di YouTube-nya Pak Agri itu ada. Mereka itu 4 orang, itu ada laptop sama HP, udah punya dokumen masing-masing. Wah ini saat kita podcast, wah ini siapa yang di belakangnya, siapa yang backing-i. Kok masih cari yang di belakang backing segala? Ya, malah ada hal yang lucu, termasuk dibayar berapa juga ada. ya itu tadi sudah dengan segala narasi itu. Dan sampai putusan terakhir pada pemecatan saya itu juga pada tataran bahwa setelah itu saya tetap bersuara, menjadi kesimpulan mereka. Jadi dipecat itu alasannya ya karena berani bicara di media, berani mengkritisi, tidak langsung menyebut nama mengkritisi si A itu tidak, mengkritisi Hasto itu tidak, tapi selama ini katakanlah berani mengkritisi partai yang sebenarnya bisa diomongkan di internal.
Terus diulang. Ya itu memang saya akui ya dengan segala konsekuensi risiko saya terima. Itu Pak. Apa waktu itu sampean udah mentok bicara ke ketuanya? DPC. Di DPC. Ya tapi ada DPD, ada DPP sih ya. Itunya ada kejadiannya di DPP semua sih ya yang menjadi fokus. Ya karena kita kan sudah orang lama ya. Kalau cuma sekedar omongan-omongan di tingkat DPC dan sebagainya itu ya nggak mungkin sampai nggak ngefek. Saya kan 2 kali podcast di lokal. Podcast yang kedua itu kan saya sudah terbuka untuk Ibu Ketua Umum juga tidak. Tapi ya itu kita sudah nggak ingin bicara itu terlalu dalam lah. Wong sudah ini aja juga saya sudah malah bahagia kok. Berarti tidak dalam barisan itu. Kecuali nanti Kongres menentukan lain, kita nggak tahu. Jadi apa yang ada saya terima dengan senang hati. Itu. Mudah-mudahan Kongres Mas Sudarsono masuk ke deretan pengurus harian DPP. Oh tidak bisa. Jadi kalau di Kongres Partai itu di sana untuk kader-kader yang sudah dipecat, di Kongres memutuskan untuk direhabilitasi. Bisa Pak? Mungkin direhabilitasi kan berarti sudah tidak menerima itu. Mungkin kepengurusan baru ya bisa Sudarsono tukang sapu DPP atau penjaga DPP begitu. Atau malah Sudarsono menggantikan Sekjen Hasto Kristianto. Langsung masuk formatur nanti. Ini bagi yang tidak suka nanti ya tapi apa dosa kita nggak masalah. Oh, kita bercanda. Itu jadi. Oke. Justice sudah lumayan lama. Ya rasanya kita tidak mau nyudahin. Ya lu nyiksa gua lu pada lu. Jangan panjang-panjang lah. Terus kri. Ada Pak Sudarsono nih, gak enakan. Kalau gua sendiri mah kasih susah aja. Nah, closing statement Pak Sudarsono, singkat aja. Apa makna dari ini semuanya? Kemarin saya dari daerah, saya sampai Jakarta, didasari oleh niat pribadi, niat tulus saya karena saya bahagia. Hasto pra-peradilannya ditolak. Saya niat dari rumah untuk menyerahkan sebuah karangan bunga kepada Dewan Pimpinan Pusat sebagai bentuk dukungan moral ke KPK untuk proses hukum selanjutnya. Tapi saya diberi berkah oleh sebuah kesempatan kok di hari Senin ini tadi tanggal 17 ya. 17 kok YBS yang selama ini kontra dengan saya memberi teken ke saya dipecat, ternyata kok dipanggil, sebuah kebetulan sehingga tadi saya sujud syukur. Ya, itu kedua saya bisa bertemu dengan YouTuber idola saya di luar pemikiran awal. Amin. Itu saya terima kasih Pak Agri. Terus yang ketiga closing statement saya untuk para pemirsa Pak Agri Fanani, monggo Anda cerna nikmati apa sesuai hati nurani Anda. Kami tidak ada motivasi apapun untuk mencampuri apa yang menjadi kemarin partai saya. Saya Sudarsono dengan senang hati menerima itu. Bagi saya tadi yang disampaikan Pak Agri juga hal yang kalau mau diterima secara positif bagus sekali. Tapi kalau memang sudah gelap mata telinga nggak mau mendengarkan ya sudah. Itu tanpa tendensi apapun bisa bertemu ya kita berkah persaudaraan kita. Siap. Oke, thank you banget Mas Sudarsono sudah berkesempatan ketemu. Teman-teman ini benar-benar di luar rencana dan tidak ada janjian sama sekali. Mendadak saja kelihatan tadi di depan KPK ada Mas Sudarsono, ya silaturahim ternyata ya kita berjodoh, bisa ketemu, bisa ngobrol dan ternyata asik banget ngobrolannya. Dan tadinya pasti akan berlanjut nanti. Insya Allah. Tadinya saya, waduh, saya bisa cengengesan, Mas, aku biasa cengengesan nih, mau cengengesan kok serius? Cengengesan aja Pak. Wah. Dan yang terakhir buat PDIP, ini masukan baik untuk PDIP. Ya, kita udah bahas banyak, ya, ambil yang baik, buang yang nggak baik. Mudah-mudahan kemudian peristiwa Mas Sudarsono ini menjadi trigger untuk perbaikan di internal PDIP. Terserah. Mau dipakai terserah, enggak juga terserah.
Kalau nggak mau dipakai, ya tunggu 2029 1 digit. Kalau mau dipakai, ya insya Allah masih bersaing nomor 2, nomor 3 dah. Nomor 1 kayaknya enggak lah. Gerinda nih jangan-jangan nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Thank you banget. Makasih banyak.